Mahasiswa gelar demo tuntut pembebasan 4 tahanan politik. Nelayan Merauke dijatuhi denda miliaran dan 5 tahun penjara di Papua New Guinea. Terus diburu, polisi tangkap lagi 1 tahanan kabur. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya, Frankie Wohel. Inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kita awali berita pertama. Satuan Reskrim Polres Merauke berhasil menangkap kembali tahanan berinisial S yang sempat kabur dari rumah tahanan 8 bulan lalu atau tepatnya saat pergantian tahun. Penangkapan dilakukan di sebuah pangkalan mobil lintas kabupaten pada Senin lalu. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga membenarkan penangkapan 1 tahanan yang kabur pada 31 Desember 2024 lalu. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan dengan timah panas. Pelaku berinisial S sebelumnya ditahan atas kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur namun melarikan diri. Saat ini S kembali ditahan di Polres Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. SO misalnya 20 tahun, bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana persetubuhan di bawah umur, yang mana pada 8 bulan lalu melarikan diri dari rutan Polres dan kemarin tertangkap lagi. Ditangkapnya di mana Pak? Ditangkapnya di pangkalan ini, rental itu, pangkalan mobil rental yang trans kabupaten itu. Ada aksi perlawanan? Sempat ada aksi perlawanan yang bersangkutan berusaha merebut senjata api dari anggota kami, kemudian kita hadiri timah panas. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, polisi menangkap seorang pelaku jambret di Jalan Brawijaya pada Selasa malam kemarin. Korban merupakan seorang mahasiswi. Polisi menangkap seorang pelaku jambret berinisial AA di Jalan Brawijaya pada Selasa malam kemarin. Kejadian bermula saat korban hendak menyeberang jalan dan didatangi pelaku dan merampas ponsel milik korban. Usai kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Merauke dan pelaku diburu oleh patroli motor dan berhasil menangkap pelaku. Seorang pelajar mahasiswa inisial MS dan dengan gerak cepat saat patroli Ramor 2, Roda 2 Samapta Polres Merauke berhasil mengamankan 1 orang pelaku dan sekarang pelaku sudah diamankan di rutan Polres Merauke. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, kebakaran melanda sebuah rumah yang ditinggal dalam keadaan kosong di Payung Merauke pada Selasa sore sekitar pukul 14.13 waktu Indonesia Timur. Api menghanguskan bagian depan rumah, sementara bagian dapur berhasil selamat dari kobaran api. Kebakaran rumah terjadi di area Payung, Kabupaten Merauke pada Selasa sore sekitar pukul 14.13 waktu Indonesia Timur. Api menghanguskan setengah bagian rumah sementara dapur berhasil selamat dari kobaran api. Adi, pemilik rumah, mengatakan dirinya tidak berada di tempat dan dikabari dari tetangga bahwa rumahnya terbakar. Adi menyebut rumahnya dalam keadaan kosong dan dikontrakan, sementara pengontrak rumah sedang berada di luar kota. Pertama kan kita tidak di tempat tuh. Jadi ditelepon sama tetangga sekitar jam 2.13. Dikasih tahu kalau rumah saya kebakaran. Sudah saya langsung ke sini. Api sudah di atas saya kosong. Karena saya kontrakkan tuh, jadi yang kontrak itu ada ke Jawa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan sedang dalam penyelidikan penyebab kebakaran oleh pihak yang berwenang. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Demo tuntut pembebasan 4 tapol, selengkapnya usai jeda berikut ini.
Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Ribuan mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa memprotes tindakan represif aparat keamanan terhadap warga sipil dan menuntut pembebasan 4 tahanan politik yang dikirim ke Makassar. Ribuan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di lingkaran AB Pura, Kota Jayapura, Papua pada Selasa siang. Dalam orasinya, masa aksi meminta Mahkamah Agung membebaskan 4 tahanan politik yang dipindahkan ke Makassar. Selain itu, meminta Kapolri untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong yang melakukan tindakan represif terhadap warga sipil di Kota Sorong. Pengunjuk rasa juga meminta pemerintah menghentikan operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Mahasiswa juga mengkritisi ruang demokrasi di Papua yang kian tertutup. Mahasiswa dan masyarakat dilarang dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Kapolri segera perintahkan Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong bebaskan masyarakat sipil dan proses hukum oknum polisi pelaku tindak pidana dalam insiden pemindahan 4 Tapol Papua di Sorong. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito memastikan bahwa pelaksanaan demo berjalan aman dan lancar tanpa anarkis. Ia menghimbau seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga situasi Kamtipmas di Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Tentunya atas nama pimpinan Polda mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat yang turun menyampaikan pendapat. Hari ini dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan bertanggung jawab. Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ini, Kepolisian Resort Jayapura menyiagakan 1.000 personil mengawal aksi demo. Vindi Rahmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Kita ke Papua Barat Daya, Saudara. UKP Cipayung dan mahasiswa Papua Barat Daya gelar aksi demo di kantor DPR Kota Sorong. Mereka menuntut agar DPRD segera membentuk panitia khusus untuk membahas sejumlah isu seperti hukum, HAM, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, serta isu nasional soal revisi tunjangan DPR RI sampai ke daerah. Masa aksi yang tergabung dalam OKP Cipayung ini melakukan long march dari Universitas Muhammadiyah menuju ke kantor DPRD Kota Sorong. Mereka menuntut agar DPRD Kota Sorong segera membentuk pansus untuk membahas isu hukum, HAM, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama, kita minta kepada DPR untuk panggil semua aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, tentara, dan seluruhnya, bahkan Forkopimda, untuk supaya proses penegakan hukum itu jangan kemudian seolah-olah itu menjadi represif, seolah-olah itu menjadi ketakutan untuk masyarakat. Kita mau hukum betul-betul ditegakkan atas dasar keadilan. Soroti di sini adalah terkait dengan efisiensi. Efisiensi yang kemudian harus berlaku juga kepada hak dan tunjangan anggota DPR. Setelah menyerahkan tuntutan, para pendemo langsung membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Sorotan lainnya, Saudara, tim gabungan TNI Polri, Satpol PP hingga Kepala Suku di Kota Sorong gelar patroli malam di wilayah distrik Sorong Utara hingga Sorong Timur untuk memastikan situasi kondusif. Kurang lebih 130 personil baik dari TNI Polri, Satpol PP, dan tokoh adat gelar patroli bersama di wilayah yang merupakan daerah rawan konflik dengan tujuan untuk memastikan keamanan bagi masyarakat. Patroli ini juga sekaligus himbauan kepada masyarakat bahwa situasi Kota Sorong sudah kondusif. Kepada masyarakat diminta agar tidak mudah terpengaruh informasi tidak benar yang dapat menimbulkan konflik. Polisi juga menjumpai pemuda yang masih berada di jalan-jalan utama Kota Sorong guna memberikan imbauan agar turut membantu menjaga Kamtipmas. Untuk patroli gabungan malam ini kita melibatkan ada 130-an personil. Ya, memang tujuan kita melaksanakan patroli. Untuk malam ini kita seputaran di wilayah timur, Malangkedi, di Malanu sampai kilo 12 kembali lagi ke sini. Intinya untuk wilayah timur. Untuk sampai saat ini situasi keamanan kondusif dan terkendali. Sebelumnya, patroli ini juga sudah dilakukan pada sore hari di distrik Sorong Barat dan sekitarnya. Dan patroli akan terus dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Karena patroli
Kemeriahan lomba goyang kreasi Tabola Bale, selengkapnya sejedah berikut ini. Masih bersama saya Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. 3 kapal nelayan Merauke ditangkap oleh otoritas Papua New Guinea saat kedapatan melewati batas perairan pada Maret lalu telah dijatuhi hukuman denda miliaran dan 5 tahun penjara. Kini pemerintah Indonesia melalui KBRI di Port Moresby tengah mengajukan keringanan hukuman. Namun belum ada jawaban dari pihak pengadilan PNJ. 3 kapal nelayan Merauke ditangkap oleh otoritas Papua New Guinea saat kedapatan melewati batas perairan pada bulan Maret lalu. Dan saat ini telah dijatuhi hukuman denda dan 5 tahun penjara. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Merauke, Rekianus Samkakai, mengatakan para nelayan sudah dijatuhi hukuman berupa 5 tahun penjara dan denda uang yang mencapai miliaran rupiah. Pihak pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia Port Moresby saat ini mengajukan keringanan hukuman. Namun belum ada jawaban dari pihak pengadilan PNG. Rekianus juga menambahkan pemerintah daerah sudah bertemu dengan para keluarga nelayan dan akan melakukan koordinasi terkait proses hukum yang mereka jalani. Sudah dijatuhi hukuman yaitu 5 tahun penjara dengan denda yang miliaran. Pemerintah Indonesia lewat KBRI kita di Port Moresby mereka juga sedang mengajukan keringanan hukuman, namun itu belum ada jawaban keringanan hukuman itu dari pihak pengadilan Papua New Guinea. Dari hasil pertemuan itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, kita akan menindaklanjuti ke Jakarta melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan proses hukum yang mereka jalani. Badan Pengelola Perbatasan Merauke juga menghimbau dengan kejadian ini agar para nelayan Merauke tidak lagi memasuki wilayah perairan negara tetangga, baik negara PNG maupun Australia. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dari dunia olahraga, Saudara, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Ambon menggelar Lomba Goyang Kreasi Tabola Bale yang mempertemukan semangat aparatur sipil negara dengan masyarakat umum dalam satu gerakan penuh keceriaan. Memeriahkan HUT Kota Ambon ke-450, Kormi Kota Ambon mengadakan Lomba Goyang Kreasi Tabola Bale yang melibatkan organisasi perangkat daerah serta masyarakat umum. Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh semangat dengan menampilkan kekompakan dan kreativitas dari berbagai kelompok peserta. Sebanyak 48 grup ambil bagian dalam lomba ini. Masing-masing menampilkan aksi goyang kreasi yang unik dan menghibur. Dari kostum yang mencolok hingga gerakan energik, setiap grup berusaha memberikan penampilan terbaik mereka di hadapan para juri dan penonton. Lomba ini dilakukan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara ASN di lingkup Pemkot Ambon dan masyarakat. Jadi intinya hari ini untuk goyang kreasi yang dilibatkan seluruh OPD yang ada di pemerintah Kota Ambon. Terlibat hari ini peserta mencapai 48 peserta. Ya, jadi 48 peserta hari ini akan bertanding dan hari ini akan selesai. Dan semoga yang terbaik itu yang merupakan yang lebih baik daripada teman-teman yang lain. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, relawan kemanusiaan asal Indonesia Selasa sore berangkat menuju Tunisia. Mereka akan bergabung dalam Global Sumut Flotilla 2025, misi internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza, Palestina. Dengan penuh semangat, para relawan kemanusiaan dari berbagai profesi, aktivis, tenaga medis hingga jurnalis dilepas kerabat dan koleganya di Bandara Soekarno-Hatta, tujuan Tunisia, Selasa sore. Mereka akan bergabung dalam misi Global Sumut Flotilla 2025. Konvoi kapal sipil membawa bantuan untuk rakyat Gaza, Palestina menembus blokade Zionis Israel. Ahmad Juwaini, Ketua Yayasan Dompet Duafa Republika, sebut tim membawa bantuan paling dibutuhkan warga Gaza saat ini, mengingat para korban sudah lama terdampak di blokade Israel. Ya, hari ini Dompet Duafa mengirimkan tim untuk ke Tunisia, terdiri dari 5 orang, yang terdiri dari
aktivis di Dompet Duafa, kemudian tenaga medis, kemudian juga jurnalis, dalam rangka pertama melepas keberangkatan tim Global Sumut Flotilla di Tunisia, dan setelah itu kita akan ke Yordan untuk ikut memberikan bantuan untuk pengungsi Palestina yang ada di sana. Tim relawan selain menyalurkan donasi ke Tunisia, selanjutnya akan bertolak ke Yordania memberikan bantuan bagi pengungsi Gaza. Dwi Nardi, Kompas TV. Saudara, Stasiun Meteorologi MOPA menyebut saat ini Papua Selatan telah memasuki musim kemarau. Musim kemarau diprediksi hingga September nanti. Stasiun Badan Meteorologi MOPA memperkirakan wilayah Papua Selatan sudah memasuki puncak musim kemarau. Musim kemarau ini diperkirakan berlangsung pendek, yaitu pada bulan Agustus hingga September, dengan puncaknya terjadi di 2 bulan tersebut. Kemungkinan musim hujan nantinya akan datang pada bulan November hingga Januari. Akibat dari musim kemarau, menimbulkan 99 titik panas di wilayah Merauke yang gersang, khususnya di area pesisir. Sehingga masyarakat diimbau agar tetap menjaga lingkungan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan membuang puntung rokok sembarangan, karena berpotensi mengakibatkan kebakaran di wilayah kering dengan cuaca yang cukup panas saat ini. Lalu untuk puncak musim kemarau, di wilayah Papua Selatan ini saat ini sudah masuk ke puncak musim kemarau. Puncaknya itu berada pada bulan Agustus hingga September. Lalu untuk durasinya mungkin bisa dikatakan akan cukup pendek, dan kemungkinan musim hujan nanti akan datang pada bulan November, Desember, dan Januari. Jadi untuk himbauan kami, terutama di wilayah Merauke yang sudah kering seperti ini, karena sejauh ini di hari ini pun terhitung ada 99 titik panas di wilayah Merauke. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja bertugas, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.